Halo teman-teman semua, kali ini mari kita bahas 4 tipe soal Excel dengan menggunakan berbagai rumus yang berbeda. Nah, pada soal yang pertama, teman-teman diminta untuk menghitung total penjualan di masing-masing tanggal. Caranya, unit barang yang terjual di setiap tanggal dikalikan dengan harga satuan. Nah, teman-teman jangan menghitung dengan cara seperti ini. Dikalikan satu per satu lalu ditambahkan, karena prosesnya akan memakan waktu yang cukup lama. Tapi, kalian cukup gunakan satu rumus, yaitu rumus sum produk. Lalu kalian blok kolom harga satuan, kemudian tekan F4. Baru setelah itu blok unit barang yang terjual. Blok dulu yang tanggal 1, lalu kurung tutup, dan enter. Maka hasilnya akan muncul otomatis seperti ini. Kalau sudah, tinggal kalian tarik rumusnya ke samping. Nah, untuk menghilangkan tanda hijau di sebelah kiri atas sel, kalian klik tanda ini, lalu pilih ignore error. Nah, sekarang baru hitung sisa produk. Caranya, stok produk dikurangi dengan total unit barang yang terjual dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Kalian bisa menghitung dengan menggunakan rumus stok produk dikurangi total unit barang yang terjual. Gunakan rumus sum untuk menghitung total unit barang yang terjual secara keseluruhan. Tinggal kalian blok saja seperti ini, lalu kurung tutup, dan enter. Kemudian, kalian bisa klik 2 kali di sisi kanan sel atau tarik rumusnya ke bawah seperti ini. Sehingga hasil dari sisa unit produk akan muncul seluruhnya, seperti ini. Lanjut ke soal kedua. Nah, di sini ada data tabel gaji, dan pada bagian bawah ada keterangan yang bisa teman-teman jadikan panduan untuk mengisi data yang masih kosong. Langsung saja kita isi kolom jabatan. Nah, di sini pada keterangan, jabatan itu diambil dari 3 karakter pertama sesuai dengan tabel bantu. Nah, di sini 3 karakter pertamanya ada di bagian kode jabatan, lalu kalian bisa lihat ada jabatan apa saja di bagian tabel bantu. Nah, karena tabelnya berbentuk horizontal, maka kalian gunakan rumus HLOOKUP. Lalu bisa dilihat pada kode jabatan, 3 karakter pertama yang akan diambil itu berada di sisi kiri. Jadi kalian gunakan rumus left. Lalu klik sel kode jabatan dan masukkan jumlah karakter yang akan diambil, yaitu sebanyak 3 digit karakter. Kemudian masukkan tanda semikolon, lalu blok isi tabel bantu. Kalian tekan F4, dan karena data jabatan ada di bagian kedua tabel, maka kalian masukkan angka 2. Lalu pilih false. Kurung tutup, dan enter. Nah, bisa dilihat di sini hasilnya tidak akan muncul. Kenapa? Karena di sini ada perbedaan format, yaitu pada bagian kode jabatan, formatnya adalah numerik atau angka.
Sedangkan dalam rumus left, kalau kalian ketik seperti ini, akan muncul format teks, sehingga hasilnya akan error. Nah, supaya tidak ada perbedaan format, maka bagian teks ini harus kalian konversi ke dalam numerik dengan menggunakan rumus value. Caranya gampang. Setelah lookup, kalian tinggal ketik value. Lalu kurung buka dan tambahkan kurung tutup di sebelah sini. Maka rumusnya akan berubah. Lalu kalau sudah, tinggal tekan enter. Klik 2 kali pada sisi kanan sel. Maka jabatannya akan muncul sesuai dengan masing-masing kode jabatan. Nah, sekarang lanjut ke bagian gaji pokok. Di sini ada keterangannya. Kalian bisa gunakan rumus if untuk memunculkan gaji pokok pada tabel. Masukkan rumusnya. Baru sekarang masukkan logical test, yaitu jika jabatannya yang ada di sel D2 adalah supervisor, maka pada bagian value if true, masukkan gajinya. Nah, di sini gaji untuk supervisor adalah 4 juta. Itu logika yang pertama. Lalu kalian masukkan tanda semikolon. Nah, sekarang masukkan logika yang kedua, yaitu jika jabatannya adalah foreman, maka gajinya 3.500.000. Lanjut ke logika ketiga, yaitu jika jabatannya mandor, maka gajinya 2.800.000. Nah, sekarang tanda semikolon. Nah, untuk keterangan jabatan yang terakhir, yaitu operator, cukup masukkan gaji di bagian value if false. Kalian tinggal ketik saja sebesar 2.200.000. Jadi, cara membaca rumusnya, kalau jabatan supervisor maka gajinya 4 juta, lalu foreman 3,5 dan mandor 2,8. Tapi kalau jabatannya bukan supervisor, foreman atau mandor, yaitu operator, maka gaji pokoknya adalah 2,2. Nah, kalau sudah, masukkan tanda kurung tutup sebanyak 3 kali untuk menandakan adanya 3 logika yang dimasukkan dalam rumus ini. Lalu enter. Klik 2 kali pada sisi kanan sel. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian status. Nah, di sini status diambil dari satu karakter terakhir. M berarti merit dan S berarti single. Nah, karena karakternya ada di sisi kanan, maka kalian gunakan rumus if, lalu write. Klik sel kode jabatan, dan karena kita akan mengambil satu karakter dari sisi kanan, maka masukkan angka 1. Lalu, masukkan logika tesnya, yaitu jika M adalah karakter paling akhir di sebelah kanan, maka statusnya adalah menikah. Tapi kalau bukan M, maka statusnya single.
kurung tutup, lalu enter. Seperti biasa, klik 2 kali pada sisi kanan sel untuk memunculkan rumus pada kolom berikutnya. Nah, seperti ini hasilnya. Lanjut ke bagian tunjangan anak. Nah, di sini pada poin kelima, tunjangan anak yaitu maksimal diberikan kepada 2 anak. Dengan keterangan, untuk 1 anak, itu besarnya 7,5% dari gaji pokok. Nah, kalau anaknya 2, berarti 15% dari gaji pokok. Nah, kalian definisikan keterangan ini ke dalam rumus. Caranya masih menggunakan rumus if. Berarti logika tesnya, kalau jumlah anak lebih dari 2, maka cukup hitung tunjangan dengan cara 15% dikali gaji pokok. Kenapa seperti ini? Karena ingat kalau di keterangan dicantumkan tunjangan diberikan maksimal kepada 2 anak. Jadi kalau anaknya lebih dari 2, tetap dihitungnya 2 anak. Nah, di sini untuk 2 anak tarifnya adalah 15% dari gaji pokok. Lalu, kalau anaknya 2 atau kurang dari 2, pada bagian value if false, hitung tunjangan dengan cara 7,5%, yaitu tarif untuk masing-masing anak, dikali dengan gaji pokok, lalu dikali jumlah anaknya, kurung tutup, dan enter. Maka bisa dilihat di sini, hasil akhirnya akan sesuai dengan keterangan pada poin 5. Teman-teman bisa cek untuk memastikan kalau hasilnya sudah benar. Lanjut ke bagian tunjangan istri atau suami. Nah, di poin 4, kalau statusnya menikah, maka diberi tunjangan 20% dari gaji pokok. Tapi kalau single, maka 0. Nah, gimana rumusnya? Gunakan if. Masukkan logical test, yaitu jika statusnya adalah menikah, maka hitung tunjangan dengan cara 20% dikali gaji pokok di sel E2. Tapi, kalau bukan menikah, yaitu single, maka cukup isi tunjangan dengan angka 0. Kurung tutup, enter. Nah, sekarang tunjangannya sudah selesai dihitung untuk setiap pegawai. Lanjut ke bagian kolom uang lembur. Di poin 6, uang lembur adalah 100.000 per jam. Maka, untuk mengisi kolom ini caranya gampang. Kalian tinggal kali jam lembur dengan 100.000. Lalu enter. Klik 2 kali pada sisi kanan sel. Nah, sekarang baru hitung total gaji. Tinggal ditambahkan saja dari gaji pokok, tunjangan anak, tunjangan istri atau suami, dan uang lembur. Lalu enter. Kalian tarik rumusnya ke bawah sampai ke baris 10. Nah, sekarang hitung total seluruh gaji dengan cara blok total gaji, lalu klik auto sum.
Untuk menghitung gaji terbesar, gunakan rumus max. Lalu blok data gaji seluruh pegawai. Kemudian tekan enter. Nah, gaji terendah, kalian gunakan rumus min. Sama, di blok juga seluruh gajinya, lalu enter. Untuk rata-rata, gunakan rumus average. Lalu blok masing-masing gaji, kemudian enter. Nah, sekarang untuk menghitung jumlah data, gunakan rumus count. Lalu blok lagi data gaji. Kemudian enter. Nah, seperti itu untuk soal yang kedua. Lanjut ke soal ketiga. Kalian harus memasukkan nama penerbit, tahun, jenis buku, dan harga buku sesuai keterangan yang ada di tabel ini. Nah, di sini ada penjelasan untuk membaca keterangan kode. Jadi, 2 digit pertama menunjukkan nama penerbit. Yang ini datanya. Lalu 1 digit berikutnya itu menunjukkan jenis buku. Kemudian 4 digit berikutnya menunjukkan tahun, dan 1 digit terakhir menunjukkan harga buku. Langsung saja kita masukkan dulu nama penerbit. Kalian gunakan rumus VLOOKUP. Karena akan mengambil 2 karakter dari kiri, maka gunakan juga rumus left. Klik kodenya, lalu karena akan mengambil 2 karakter, maka masukkan angka 2. Semikolon, lalu kalian blok data kode dan nama penerbit. Tekan F4. Nah, karena nama penerbit ada di posisi kedua tabel, maka masukkan angka 2. Lalu pilih false. Kurung tutup dan enter. Klik 2 kali pada sisi kanan sel. Nah, selanjutnya untuk tahun, karena posisinya ada di tengah-tengah, kalian gunakan rumus mid. Lalu klik bagian sel kode buku, semikolon. Nah, di sini, dari sisi kiri, posisi tahun ada di urutan keempat, yaitu 1, 2, 3, 4. Lalu karakter yang akan diambil adalah 4 angka. Bisa dilihat di sini, 1988. Jadi masukkan lagi angka 4, lalu enter. Klik 2 kali pada sisi kanan sel. Maka tahunnya akan otomatis muncul seperti ini. Sekarang kita lanjut ke jenis buku. Masih menggunakan VLOOKUP. Nah, kode jenis buku itu ada setelah nama penerbit. Jadi, kalian harus menggunakan rumus mid supaya kode bukunya terbaca oleh rumus. Lalu klik sel B3. Kemudian di sini kode buku dari kiri itu ada di urutan ketiga, yaitu 1, 2, 3. Dan ada sebanyak 1 digit. Maka masukkan angka 1, semikolon, lalu blok isi tabel yang ini. Tekan F4. Karena akan mengambil data kedua, maka masukkan angka 2. Dan pilih false. Kurung tutup, enter.
Nah, hasilnya NA atau error karena di sini kalian juga perlu memasukkan rumus value. Ingat kalau rumus left, right, dan mid itu akan menghasilkan format teks, sehingga perlu dikonversi dulu ke dalam numerik dengan menggunakan value. Jadi rumusnya berubah seperti ini, dan teman-teman bisa tekan enter. Maka jenis bukunya akan muncul sesuai kode yang ada. Lalu terakhir, masukkan harga buku. Harga buku ini harus diinput sesuai kode yang ada di paling kanan, yang berbentuk huruf abjad dari A sampai dengan J. Nah, masih menggunakan VLOOKUP. Karena ada di sebelah kanan, maka gunakan juga rumus right. Klik kodenya. Lalu, karena kodenya ada 1 digit, maka masukkan angka 1. Kalian blok tabel kode harga, tekan F4, lalu karena posisi harga ada di bagian kedua tabel, maka masukkan angka 2, lalu pilih false, kurung tutup dan enter. Klik 2 kali pada sisi kanan sel. Maka soal ketiga sudah selesai dikerjakan. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir. Kalian diminta untuk menghitung tarif kamar per hari. Nah, di sini ada tabel bantunya. Jadi, tarif kamar itu ditentukan berdasarkan kelas dan jenis kamar. Contohnya, untuk ekonomi kelas 1 itu adalah 300.000, lalu ekonomi kelas 2 400.000, kemudian eksekutif 1 adalah 550.000 dan seterusnya. Nah, berarti di sini ada 6 jenis kelas yang berbeda. Untuk menentukan berapa tarifnya, kalian harus gunakan rumus indeks dan match. Caranya, ketik dulu rumus indeks, lalu kalian blok data tarif kamar yang ada di tabel bantu. Tekan F4. Nah, sekarang baru masukkan rumus match. Untuk mencocokkan data kelas kamar yang ada di sel C3 dengan data kelas kamar yang ada di tabel bantu. Tekan F4. Pilih 0. Lalu gunakan lagi rumus match untuk mencocokkan data kode kamar yang ada di paling kanan ini dengan data kode kamar yang ada di tabel bantu. Nah, karena datanya ada di paling kanan, maka kalian gunakan juga rumus right. Klik sel kode kamar, dan di sini kodenya ada 1 digit di sebelah kanan. Maka masukkan angka 1, lalu kalian blok data kode kamar yang ada di tabel bantu. Dari sel B14 sampai C14. Tekan F4. Pilih 0. Masukkan kurung tutup 2 kali. Lalu enter. Nah, ingat kalau hasilnya error seperti ini, tambahkan value untuk mengkonversi rumus right
dari teks menjadi numerik. Tambahkan lagi tanda kurung di sebelah sini, lalu enter. Nah, baru sekarang tarifnya akan muncul. Tinggal di-drag saja rumusnya ke bawah. Lanjut ke kolom lama menginap. Cara menghitungnya yaitu tanggal pergi dikurangi dengan tanggal datang. Lalu enter. Kalian drag rumus. Lalu sekarang klik bagian More Number Format. Pilih Custom. Lalu di sini ketik 0 spasi tanda kutip hari. Kemudian OK. Sehingga sekarang ada keterangan hari pada kolom lama menginap. Nah, terakhir hitung total tagihan dengan cara tarif dikali lama menginap. Enter. Lalu drag rumus ke bawah. Baru terakhir, blok data, lalu gunakan AutoSum untuk menghitung total tagihan. Maka keempat soal sekarang sudah selesai dikerjakan. Dan teman-teman bisa download filenya di link yang sudah saya sediakan. Terima kasih dan semoga bermanfaat.